Nical sekalian, hari ini kita akan berkunjung ke Pol PP Kota Mataram. Untuk itu jangan ketinggalan untuk mengikuti kegiatan Bang Ical di Pol PP Kota Mataram. Mari. Ini sekalian kita buatan. Ini luar biasa nih. Anggota untuk olahraga. Mantap ini. Pas jam. Jadi ya, memang bisa dibuat untuk anggota ya? Siap. Untuk terjaga stamina. Coba diajar satu gerakan. Siap. Pak El gimana? Iya. Yang mana untuk apa ini? Kalau ini mudah untuk dada. Ya. Brainstorm ini. Oh. Ini kalau nggak salah banyak program yang bisa diatur. Ini kelihatannya. Ya, dari sini, wahoo. Mantap. Atas, dari kaki juga bisa. Semua. Perut. Coba sih gimana sih biar pernah ngerasakan mumpung kemarin. Gimana gini? Ya, ke depan. Ke depan ya? Iya. Oh, enggak terlalu berat. Nah, ke depan harus disetel. Oh iya gitu ya. Mantap, Pol PP ini luar biasa. Pol PP Kota Mataram nih. Ada alat fitness disiapkan. Ya, oke. Ayo kita lanjut. Oke, Sobat Nical semua, hari ini kita berada di ruangan Pak Kasat Pol PP Kota Mataram. Selamat siang Pak Kasat. Selamat siang. Hari ini kita akan mencoba mendengarkan pemaparan dari Pak Kasat Pol PP tentang bagaimana keberadaan Pol PP Kota Mataram, kemudian apa tugas beliau. Beliau akan memaparkan kepada kita semua sehingga kita semua tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pol PP Kota Mataram. Silakan Pak Kasat. Ya, makasih buat teman-teman semeton Nical ya yang berbahagia pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Ical sudah datang ke Satuan Polisi Pamong Praja. Terutama pada kesempatan ini kami ingin sampaikan Satuan Polisi Pamong Praja itu merupakan institusi atau perangkat kerja daerah yang dibentuk khusus untuk menjalankan sebagian kewenangan yang dilaksanakan oleh kepala daerah. Sebagian kewenangan itu tentunya adalah kewenangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja, dia kenapa namanya ndak dinas, ndak badan. Dia diberikan nama satuan. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi adalah sebuah kekhususan. Karena dia melaksanakan fungsi Tramtibum ya, yang mana dalam pelaksanaan tugasnya menuntut kepada seluruh personel, pegawai, aparatur pimpinannya untuk untuk sebisa mungkin menerjemahkan kebijakan di bidang Tramtibum. Sehingga ada poros satu komando, makanya dia satuan. Satu komando artinya perintah itu betul-betul dilakukan secara berjenjang untuk dilaksanakan. Kemudian selanjutnya tadi Pak Ical menyampaikan apa sih Pol PP itu, kan? Jadi Pol PP ini setidaknya melaksanakan 3 fungsi kewenangan yang diberikan kepala daerah. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban umum. Yang kedua, fungsi penegakan peraturan daerah. Yang ketiga adalah fungsi pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat atau perlindungan masyarakat. Jadi 3 hal ini menjadi rujukan bagi kami di dalam bekerja ya. Di bidang ketenangan tertiban tentunya kita melakukan upaya-upaya
pembinaan kepada masyarakat terhadap berbagai hal yang berpotensi untuk terjadinya gangguan keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua adalah penegakan peraturan daerah. Nah, fungsi ini yang mengharuskan kita untuk melakukan tindakan, setelah kita melakukan pembinaan yang ya boleh kita bilang kurang mempan, sehingga kita harus melaksanakan penegakan peraturan daerah. Kemudian juga yang fungsi yang terakhir tadi kami jabarkan perlindungan masyarakat ini, bagaimana kami ikut memberdayakan masyarakat melalui linmas-linmas yang ada di seluruh kelurahan di Kota Mataram. Ini kita bersosialisasi kepada mereka, karena mereka adalah ujung tombak dari berbagai informasi, khususnya gangguan kamtipmas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini harus kita persiapkan, itu tugas kami. Dan tugas-tugas ini semua ada di dalam payung hukum Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018. Kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan wali kota yang insya Allah kita akan melakukan penyesuaian, Ical. Jadi penyesuaian peraturan wali kota terkait tugas pokok fungsi Pol PP secara organisatoris. Ya, yang terakhir adalah fungsi pemberdayaan linmas. Ini sebagai upaya kita untuk perpanjangan tangan kita di lapangan, teman-teman yang selama ini menjadi relawan untuk linmas, kita bina untuk juga bisa berkiprah membantu mendeteksi segala potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Kemudian selanjutnya secara struktural kami pun harus menyesuaikan struktur organisasi sesuai dengan adanya kebijakan reformasi birokrasi. Tidak di sini ada memang sesuai dengan fungsi tadi, ada di bawah kami selaku pimpinan kepala satuan ada seorang sekretaris, kemudian ada 3 kepala bidang dan 3 jabatan fungsional. Kepala bidang ini ada kepala bidang keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kemudian juga bidang penegakan, kemudian bidang satu lagi kapasitas sumber daya manusia. Yang 3 bidang ini semuanya saling keterkaitan tentunya dengan tugas pokoknya masing-masing. Saya pikir itu secara struktur organisasi kita di Satuan Polisi Pamong Praja. Ya, terima kasih Pak Kasat sudah menjelaskan tupoksi dari Pol PP. Mungkin sekarang kita diskusi sharing-sharing dikit Pak Kasat, kaitan dengan selama ini programnya Pak Kasat untuk penegakan perda khususnya, karena masyarakat kadang-kadang bertanya Pol PP ini kemana saja dia menegakkan peraturan daerah ini, kaitan dengan apa saja. Mungkin secara umum saja dulu dijelaskan, kemudian nanti apa kendala-kendala yang diketemukan di masyarakat. Ya. Jadi yang pertama, kita bekerja semua ada mekanisme dan aturan, itu acuan kita yang pertama, gitu kan? Kemudian juga adanya standar operasional prosedur dan standar pelayanan yang kita pegang menjadi acuan. Jadi terkait dengan penegakan, yang pertama adalah kita harus sepakat ya, Polisi Pamong Praja di era sekarang ini adalah Polisi Pamong Praja yang mengedepankan humanis, ya. Artinya tidak ada upaya-upaya yang sifatnya arogan, otoriter, atau melampaui kewenangan yang diberikan. Terkait dengan penegakan ini kami gariskan bahwasanya tidak semerta-merta atau tidak langsung kepada upaya penegakan. Saya pikir yang pertama yang harus kita lakukan ada 2 tindakan. Pertama, tindakan non justisi.
kemudian ada tindakan justisi. Apabila non justisi kita sudah lakukan, masih kita pandang tidak bisa mengikuti ketentuan peraturan, makalah kita akan melakukan tindakan pada tahap berikutnya, itu tindakan justisi. Justisi inilah yang namanya penegakan, gitu kan? Nah, kalau sudah kiprahnya pada justisi terhadap berbagai pelanggaran, terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, maka mutlak kami harus melakukan standar operasional prosedur pada penegakan. Nah, penegakan ini untuk di Satuan Polisi Pamong Praja tidak semua orang bisa menindak. Ya. Nah, ini harus dipahami bersama, tidak semua orang bisa menindak. Yang memiliki kewenangan penindakan itu adalah apa yang dinamakan dengan PPNS. Pegawai PPNS ini bertugas melakukan upaya-upaya penegakan dari proses awal, ya, dari proses tahapan awal, peneguran, peringatan, kemudian sampai kepada tindakan. Nah, pun juga kita lakukan ini dalam berbagai kesempatan, apalagi sekarang Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai koordinator di dalam penegakan protokol kesehatan COVID ya. Penegakan protokol kesehatan untuk COVID-19 yang pada aturan-aturan regulasi yang dikeluarkan oleh kepala daerah mengharuskan kita melakukan penertiban. Artinya pada kegiatan-kegiatan keramaian masyarakat harus melaksanakan standar protokol kesehatan. Kemudian juga pada kegiatan-kegiatan lain yang memang harus membutuhkan rekomendasi dari Satgas Covid. Nah, itu tugas kita. Kemudian terkait dengan penegakan ini, tentunya sekali lagi kami tekankan semua ada mekanisme dan prosedurnya, dan semua kita akan lakukan sesuai dengan tahapan yang ada. Nah, gimana Pak Kasat ketika di masyarakat diketahui bahwa contoh ini bahwa bangunan itu melanggar undang-undang maupun perda, seperti misalnya bangunan di atas saluran itu kalau tidak salah kan tidak boleh menurut undang-undang maupun perda, tetapi ada bangunan itu muncul di beberapa lokasi. Kalau kemarin yang di mall mungkin sudah ditertibkan, sudah tidak di atas kali lagi, tapi ini kalau tidak salah di Taliwang di depan kuburan teman Hindu itu malah justru semrawut sekali. Nah, bagaimana dari Pol PP untuk menyikapi itu? Apa ada upaya untuk menormalisasi saluran itu atau seperti apa? Karena masyarakat kadang-kadang mengeluh juga, loh ini tidak boleh kok ada, kadang-kadang itu. Ya. Jadi yang pertama ya, itu yang saya bilang tadi, regulasi yang kita aturkan bukan mutlak harus dilakukan kita sendiri. Ya, ada kewenangan-kewenangan yang melekat pada dinas teknis. Nah, misalnya PKL ya, PKL itu kewenangannya ada pada dinas perdagangan. Nah, kemudian terkait dengan bangunan gedung, kewenangan teknisnya ada di dinas PUPR. Nah, bagaimana kita menyikapi jika terjadi itu pelanggaran? Yang pertama adalah regulasi undang-undang maupun peraturan daerah itu sudah mengikat kepada masing-masing dinas juga. Artinya ada kewenangan yang diberikan oleh masing-masing dinas. Nah, misalnya kalau apa yang disampaikan Ical tadi ya, misalnya terkait dengan adanya bangunan misalnya yang tidak pada peruntukannya, ya maka kita akan melakukan pengecekan lapangan dulu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita melakukan pengecekan lapangan, maka kita akan berkoordinasi dengan dinas teknisnya. Nah, gimana ini? Apa diizinkan atau tidak kawasan ini? Kan gitu kan? Apa dibolehkan atau tidak? Sehingga, tapi itu Pak Kasat, saya potong sedikit. Ketika menemukan itu inisiatif Pol PP yang menghubungi instansi terkait atau diam saja dulu? Nah, yang pertama sekali lagi ya, kita melakukan non justisi ya. Non justisi tadi itu peringatan. Oh, peringatan. Oh, berarti langsung. Oh, langsung. Datangin. Ini ada laporan ya. Atau pengamatan kita secara langsung. Ya. Kita ingatkan, dan ini rutin kita lakukan setiap hari.
artinya pada titik mana saja di Kota Mataram. Ya. Nah, kalau sudah memang arahnya kepada pembinaan seperti yang saya bilang tadi adalah non-justis tadi tidak bisa dilakukan, maka kita akan berkolaborasi dengan dinas teknis. Ayo, mana dinas teknis ini, boleh enggak, ayo turun, masuklah di dalam tim, gitu kan? Nah, sampai kepada upaya peringatan, misalnya kalau memang itu harus dilakukan pembongkaran, gitu ya. Nah, maka kita akan bersama dengan dinas teknis, gitu. Berarti tetap promotornya Pol PP? Tetap kita, karena secara ketentuan seperti tadi, keberadaan PPNS itu penting. Gitu loh. Di sini sudah ada? Kemarin kita punya PPNS, ya, cuma karena kemarin terjadi pergeseran, ya. Nah, tapi ada juga sekarang tenaga PPNS kita yang kita sudah siapkan dan sudah ikuti, tetapi tinggal tunggu pelantikan. Dia hanya bisa sah bekerja kan kalau sudah dilantik. Nah, ini yang kita masih tunggu. Nanti pasti kita akan atensi beberapa persoalan-persoalan, bukan hanya di sana, persoalan di Tembola misalnya, itu kawasan-kawasan yang memang tidak boleh jualan, kawasan jalan bypass nih kan, karena kalau mereka berjualan kan mereka nanti yang kasihan. Bisa saja namanya kendaraan kecepatan tinggi kan, korbannya untuk keselamatan mereka. Nah, berarti Pak Kasat mengharapkan masyarakat tetap memberikan laporan juga tentang pelanggaran-pelanggaran di lapangan, atau memang tidak ada menerima laporan di Pol PP? Kita hampir setiap hari menerima laporan, ya, dan setiap hari kita juga atensi gitu ya. Ya, seberapa jauh kemampuan kita, anggota kita sesuai dengan konsekuensi aturan. Nah, itulah yang hanya bisa kita jalankan ya. Gitu. Satu lagi yang kaitan dengan bangunan, kalau yang katakan masyarakat sering kan, yo ini kok ROI-nya jalan tidak cukup, itu benar kalau masyarakat kesini ngelapor dulu? Ya, tidak masalah. Ya, karena itu dia masuk di dalam kategori pelanggaran peraturan daerah. Nah, peraturan daerah kita kan tentang bangunan gedung misalnya kan, atau di dinas teknis undang-undang yang mengatur tentang bangunan gedung sudah jelas kan. Nah, berapa ROI-nya di jalan negara, berapa di jalan negara sekunder kan gitu kan. Nah, seperti itulah masuk kategori jalan negara, jalan kabupaten, ROI-nya berapa, ROI-nya udah jelas gitu kan. Nah, sehingga itulah yang diatur gitu. Lama dia tidak mengantongi izin, maka kita memiliki kewenangan untuk menegur. Nah, sama seperti orang membangun pada RTH. Nah, itu ya. Ada laporan misalnya beberapa hari lalu di Mojok, orang membangun di kawasan yang RTH, ya kita datang, kita stop, kita hentikan bangunannya. Maka kalau dia tidak mau mengikuti itu, kita untuk pemerintah bersama Dinas PUPR meminta mereka untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Apa yang Pak Kasat siapkan untuk laporan? Mungkin ada nomor HP khusus atau dan berbagai kanal-kanal nomor pengaduan ya yang kita siapkan. Ya, artinya begitu terbuka lah masyarakat sekarang kan mengadu kan. Karena online semua sekarang harus mengikuti. Cuma kita yang terpenting sekarang ini bukan persoalan menegakkan perkara segala macam, kesadaran ini yang utama sebenarnya, ya kan? Dan jujur, ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang memang masyarakat lokal lah gitu kan, ini memang persoalan-persoalan teknis yang harus kita hadapi setiap hari gitu. Ya, terlebih lagi ya kalau saya gitu ya, mohon maaf ya, adanya keinginan masyarakat ini yang besar, tetapi melanggar. Nah, ini menyulitkan kita gitu loh. Nah, tapi selama masih bisa kita komunikasikan gitu kan. Yang terpenting itu adalah kesadaran masyarakat itu harus paham. Tidak usaha silakan, berjualan silakan dimanapun saja boleh. Yang penting satu, gitu kan? Jangan pada area-area yang dilarang. Contoh fasilitas umum di atas saluran, di pinggir jalan, yang mengorbankan orang lain, kan gitu kan? Nah, dia senang mencari rezeki, dapat rezeki, tapi masyarakat dikorbankan. Nah, itu salah satu.
Oke, teman-teman semua, tadi kita mendengarkan pemaparan Pak Kasat Pol PP. Sekarang kita coba minta penjelasan Pak Sekretaris Pol PP Kota Mataram kaitan dengan kondisi aparatur di kantor beliau, apakah sudah mencukupi atau kurang, dan kemudian bagaimana pembagian anggotanya, sistem kerjanya, dan lain sebagainya. Tentunya Pak Sekretaris yang akan lebih tahu. Silakan Pak Aang untuk menjelaskan kepada masyarakat. Siap, terima kasih Pak Ical dan Semeton Ical apa ini? Semeton Ical, boleh? Semeton Ical. Jadi Pol PP Kota Mataram saat ini kita punya pegawai ya, aparatur itu 87 orang itu yang PNS ASN, 94 itu yang TPK sekarang. Kalau dulu bahasanya PTT, pegawai tidak tetap, cuma sekarang kita bahasakan TPK, ya, tenaga penunjang kegiatan. Jadi harusnya memang Pol PP ini sesuai PP yang berlaku. Pol PP itu harus PNS semua. Harus PNS semua ya? Harus PNS semua, tetapi kondisi aparatur di Pemkot tidak mendukung. Jadi keterbatasan. Jadi akhirnya kita minta TPK atau PTT. Kalau dari jumlah 181 sih nggak cukup juga. Dengan luas wilayah, jumlah penduduk, geografis segala macam sudah kita hitung itu minimal tuh 250 harusnya. Dengan kondisi Kota Mataram kota besar ya, kita di Lombok ini sudah dihitung dengan antara 250 sampai 350 ringnya. Jumlah itu yang proporsional buat di Kota Mataram. Berarti masih kurang berapa itu kira-kira? Ya, dari 50 sampai 70 orang lah standar kan. Standar Ya, standar 70 lah. Jadi itu untuk mencakup semua 6 kecamatan, 50 kelurahan. Ya. Dan lingkungan 3.225 kalau nggak salah. Itu yang ya, tapi kita juga tidak terlalu merepotkan juga lah. Ya, Dengan kondisi sekarang ini, bisa bekerja. Insya Allah Ya. kita siap. Ya, kita siap melaksanakan tugas penegakan perda dan untuk memaksimalkan Kamtibmas di Kota Mataram. Dan kita tetap bekerja sama dengan aparatur kepolisian, TNI, teman-teman OPD yang lain, Dishub, BPBD, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk kendaraan dinas ya, alhamdulillah tahun ini ya akhir tahun kemarin ya, kita empat kendaraan dinas baru. Jadi yang minibus itu 4 unit. Jadi untuk operasional. Jadi selama ini Pol PP Kota Mataram kita untuk operasional sangat minim. Untuk kendaraan patwal udah lengkap, M2 dengan M1, Pak Wakil dengan Pak Wali. Kalau yang untuk patwal khusus yang double cabin masih satu kita bawa. Kemarin kita tidak bisa pengadaan, kondisinya barangnya tidak ada. Jadi kondisi akhir tahun itu barang yang tidak ada, berarti sudah ada. Uangnya ada, makanya kan alhamdulillah kita dapatnya beli 4 jadi ya. Awalnya kita mau beli 3 mobil untuk double cabin, single cabin, tapi dengan dana yang ada, berhubung kendaraan double cabinnya tidak ada barang se-Indonesia waktu itu, mungkin kan akhir tahun kan, kita pengadaan dijanjiin Desember, cuma kita nggak berani, takutnya kita pengembalian. Pakai dulu. Iya, jadi yang penting ya udahlah, nggak usah kita beli yang ada minibus. Tetapi insya Allah ini udah cukup. Sementara masih cukup. Luar biasa ya. Luar biasa. Tinggal patwalnya di nomor 1. Patwal insya Allah ke depan. Tapi mohon dukung. Iya. Mudah-mudahan sih ada dana tambahan lagi kan. Iya. Untuk yang Randi, alhamdulillah kita motor punya 5 sekarang untuk yang roda 2. Ya, bukan, kita pakai yang Matic. Apa nih? NMAX. Oh, NMAX besar. Lumayan lah, bisa buat anggota kami bisa ke gang-gang kecil. Ya. Kalau dulu kan kalau ke gang kecil kita turun dari kendaraan di pinggir jalan ya. Alhamdulillah sudah bisa difungsikan dengan baik, jadi teman-teman bisa patroli ke gang-gang kecil sama ini. Kemudian penempatan anggota di mana aja di
Kalau anggota mungkin Pak kasih op aja sekalian. Oh, siap. Ya, dia beliau jelasin kan ada kasih op kami, kasih op tip. Jadi operasional penerimaan beliau jadi ketua gengnya anggota. Jadi penanggung jawab anggota beliau. Silakan Pak kasih op. Ya, terima kasih Pak Ical. Terima kasih, selamat siang Sobat Hijab. Pada kesempatan ini memang anggota yang kami plot untuk mengisi beberapa titik pengamanan daerah Kota Mataram, diantaranya adalah pendopo Wali Kota Mataram, pendopo wakil Wali Kota Mataram yang berada di Jalan Margapati. Sekalian Pak Jiwi jumlahnya berapa di pendopo? Oh, jumlah ya, siap. Ya. Kalau yang jumlah di pendopo Pak Ical termasuk dengan tenaga operasional, Pol PP operasional yang memang termasuk patroli, terus sama penjagaan. Ya. Kalau yang penjagaan di sekitar daerah kita plot 6 orang. 6 orang sana. 6 orang. Terus yang melekat di rumah pendopo itu 3 orang. 3 orang. Tetapi sehari. Oh, sehari. Ya, sehari. Yes, Full. Jadi teknis kerjanya anggota adalah 24 jam piket, 2 hari libur. Oh. Besoknya lepas, lalu libur. Nah, itu. Jadi kita terdiri dari 3 peleton. Yang masing-masing peleton itu terdiri dari 45 orang, termasuk putri. Satu hari. Ya, termasuk Di putri. rumah Pak Wakil juga Ada yang di Balai Tajuk, ada itu 3 orang juga. Terus yang di Maku Induk 3 orang. itu yang jumlahnya 40. Yang Atau sama? 45 sehari. Hari piket Hanya itu. yang tugas itu atau yang operasional juga? Itu istilahnya praja penjaga. Misalnya petugas Pol PP penjagaan. Jadi dia di titik-titik penjagaan. Nah, kalau yang operasional adalah mobile. Termasuk yang 40 siap. yang operasional itu juga? Ya, itu. Kalau di sini tempat ngumpulnya atau di pendopo? Di pendopo kita pusatkan Sini kan. kosong? Ada 3 orang penjaga. Oh, di atas 3. Karena kan kalau kita di sini untuk teknis dalam menerima laporan dan penyelesaiannya itu butuh waktu. Pergerakannya lebih bagus. Pergerakannya orang kota kan ya, lebih Ya, cepat. itu. Terus kemudian Pak JW suka dukanya pada saat operasi? Oh, banyak. Ya, banyak dukanya apa sukanya? Jadi ya memanglah setiap bidang pekerjaan pasti ada suka dan duka. Dan bila mana jalani dengan penuh rasa tanggung jawab, saya rasa kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Bagaimana kita mengatur waktunya sebenarnya. Jadi kebahagiaan sebagai seorang anggota Polisi Pamong Praja salah satunya adalah bisa dekat dengan wali kota, baik M1, M2 maupun kepala OPD yang lain. Dan itu kita temui mungkin setiap hari. Nah, terus yang kedua, rekan mitra kerja kita, di antaranya Kapolres, Dandim, serta dengan perangkatnya kita tahu. Ya, dukanya mungkin kita harus bisa bisa menjaga keluarga tetap terjalin, karena mungkin waktu kita kan padat. Satu sisi belum tugas sehari-hari, belum lagi tugas tambahan yang memang diperintahkan oleh pimpinan, insidentil. Jadi ya kita harus bisa menjelaskan kepada orang di rumah bahwa ya kita sebagai anggota Pol PP adalah milik kepala daerah 24 jam. Nah, salah satunya hanya saja memang lingkupnya kecil, di kewilayahannya hanya di Kota Mataram. Pernah nggak sama anggota ketika operasi termasuk masyarakat teriak marah-marah, oh Pol PP pergi aja? Ya. Belum ya. Pernah. Ya, setidaknya kita ya seperti kita juga belajar dari institusi lain, baik itu TNI, Polri, Pak Ical, bagaimana kita menghadapi situasi kondisi di mana masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran kita. Ya, kita mencari titik tengahnya. Kita harapkan bahwa dari pengempu kewilayahan terutama lurah serta kepala lingkungan dan linmasnya yang bisa meredam, kita lebih baik
meninggalkan lokasi itu guna menjaga kondusivitas. Walaupun kita paksakan, ternyata malah tidak mencari titik terang, ya kan tidak percuma juga. Karena seperti disampaikan oleh Pak Kasat tadi, kita lebih humanis, tapi punya target kinerja bahwa penyelesaian itu bisa selesai. Begitu. Baik sahabat semua, setelah kita tadi mendengarkan pemaparan Pak Kasat maupun Pak Sekretaris sama Pak Jiwi ini yang luar biasa kasih operasi, maka kita akan mengakhiri kunjungan kita ke Pol PP Mataram. Tentunya kita minta Pak Kasat Pol PP untuk memberikan kesan dan pesan harapan baik kepada masyarakat maupun mitra kerja daripada Pol PP pada hari ini. Silakan Pak Kasat. Baik, terima kasih pada seluruh Semeton Ical. Terima kasih atas kunjungannya Bang Ical sudah ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada segenap lapisan masyarakat untuk kita tetap berkolaborasi, bersinergi di dalam upaya-upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Juga kita semua bersama berupaya untuk memiliki kesadaran bersama terhadap regulasi-regulasi aturan yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Kemudian ini menjadi acuan kita bersama untuk kita sama-sama berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan segala kegiatan dan tindakan kami akan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, santun dan ramah. Itu harapan kami pada masyarakat semua. Saya kira itu saja. Semoga kehadiran kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian jangan lupa jika ada hal yang memang ingin diadukan oleh genap masyarakat terkait dengan potensi gangguan keamanan ketertiban, kami mempersilakan untuk bisa menyampaikan melalui konten kanal-kanal media sosial yang kami miliki dengan nama Praja Wibawa Mataram. Juga kami persilakan pada masyarakat untuk menyampaikan aduan-aduan gangguan Kamtibmas bisa melalui call center yang dimiliki oleh pemerintah Kota Mataram dengan 112, calling 112. Saya kira itu. Terima kasih. Salam Semeton Ical. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.